Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dida Prayudi Braja. Bapak sebagai Wakil Bidang Manajemen Mutu di SMK Negeri 14 Bandung. Selamat datang Bapak ucapkan kepada kalian semua, siswa baru di SMK 14 Bandung, siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, meskipun kondisi kita dalam keadaan sedang pandemi COVID-19 yang saat ini memang masih belum reda dan masih ada beberapa orang yang menjadi korban untuk kejadian dari pandemi ini. Untuk itu, kalian tetap jaga kesehatan dan memperhatikan protokol COVID untuk selalu menjaga kesehatan dan ketika keluar kalian harus menggunakan masker. Anak-anakku sekalian, di SMK 14 Bandung memiliki visi, yakni menjadi SMK unggulan di Indonesia untuk menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi pada bidang seni rupa, kriya, dan teknologi pada tahun 2020. Sedangkan misi yakni untuk menghasilkan tamatan yang berakhlak mulia, jati diri bangsa, berjiwa wirausaha, mampu bekerja di pasar global, dan mampu mengembangkan kecerdasannya melalui penerapan 8 standar pendidikan. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan institusi, lembaga terkait dalam negeri dan atau luar negeri dalam rangka mengembangkan serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 14 Bandung sesuai dengan peluang dan potensi yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan, sikap profesionalisme, jiwa pengabdian, perilaku teladan terhadap semua warga sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal ataupun SPMI. Penanaman sikap cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan peduli lingkungan melalui penerapan model-model pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Anak-anakku sekalian, di SMK 14 Bandung terdiri dari 9 kompetensi keahlian atau jurusan. Kompetensi keahlian ini yang pertama teknik bodi otomotif, yang kedua multimedia, yang ketiga desain komunikasi visual, yang keempat animasi, yang kelima kriya kreatif kayu dan rotan, yang keenam kriya kreatif batik dan tekstil, yang tujuh kriya kreatif keramik, yang kedelapan kriya kreatif kulit dan imitasi, dan 9 kreatif logam dan perhiasan. Pembelajaran yang dilaksanakan di SMK 14 Bandung meliputi kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Yang kedua atau B-nya, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini terdiri dari mata pelajaran
seni budaya, dan mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, yang ketiga, mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran muatan kejuruan yang terdiri dari mata pelajaran C1, C2, dan C3. C1 merupakan dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Nanti kalian akan berbeda pelajarannya sesuai dengan jurusannya masing-masing berdasarkan mata pelajaran muatan kejuruan tadi. Nah, kemudian pembelajaran juga ada yang dilaksanakan di industri. Ya, dimulai dengan kunjungan industri, kemudian praktek kerja lapangan. Ya, kunjungan industri dilaksanakan biasanya di kelas 1. Nah, kemudian praktek kerja lapangan itu pada tingkat 2 atau pada kelas 11. Kunjungan industri di kelas 10, praktek kerja lapangan di kelas 11. Baik, berikutnya ada pembinaan karakter siswa. Di sekolah kita, ya kalian akan diwajibkan untuk ikut sebagai anggota OSIS. Dan mungkin saja di antara kalian juga ada yang menjadi pengurus OSIS untuk melatih, membina karakter kalian menjadi seorang pemimpin di skop keorganisasian OSIS. Kemudian yang kedua, ada program pembinaan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada, baik ekstrakurikuler yang sifatnya olahraga, kesenian, ataupun ekstrakurikuler yang bersifat keagamaan, yakni ekstrakurikuler Marawis misalnya, ada di SMK 14 Bandung. Ekstrakurikuler lainnya nanti akan dijelaskan oleh Wakasek bidang kesiswaan. Nah, kemudian yang ketiga ada program unggulan, akademik dan non-akademik. Di program unggulan ini, yang akademik, ya di SMK ini ada lomba yang sifatnya dilombakan tingkat nasional dari kompetensi kejuruan. Misalnya yang jurusan teknik bodi otomotif, ya dilombakan dalam bidang teknik bodi otomotif. Yang jurusan multimedia dilombakan dalam bidang multimedia. Kemudian yang kriya dilombakan dalam bidang kriya. Itu yang program unggulan bidang akademik. Biasanya program itu dinamakan program lomba kompetensi siswa atau LKS. Nah, kemudian ada non-akademik, lomba-lomba yang sifatnya ya sesuai dengan program ekstrakurikuler olahraga misalnya. Ada futsal, ada judo, yang dari sekolah kita di SMK 14 Bandung ini untuk lomba-lomba tersebut yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional. Nah, kemudian untuk rencana pengembangan. Rencana pengembangan dalam pengembangan yang akan dilaksanakan ataupun dilaksanakan di tahun pelajaran 2020-2021, yakni peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran, baik pembelajaran yang sifatnya langsung tatap muka, ataupun pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya daring atau online. Ya.
Jadi kalian nanti akan dibimbing dalam melaksanakan pembelajaran, ya, baik secara langsung. Kalau saat ini, ya mungkin karena kita masih zona kuning, atau mungkin juga ada yang di wilayah tertentu zona merah, maka tidak ada pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajarannya masih pembelajaran, ya. Nah, kemudian berikutnya ada penguatan pendidikan karakter. Ya, pembelajaran juga ini yang tadi dikaitkan dengan ekstrakurikuler ataupun yang di dalam kegiatan pembelajaran yang sifatnya intrakurikuler. Nah, yang ketiga, gerakan literasi sekolah. Jadi kalian ya dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan literasi kalian, baik itu membaca buku, yang membaca ataupun mencari informasi-informasi secara online yang akan menambah pengetahuan, menambah kemampuan Anda, sehingga kalian akan menjadi siswa yang unggulan. Kemudian yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana. Di sekolah kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana, baik sarana prasarana dalam hal mendukung kegiatan pembelajaran ataupun sarana prasarana yang sifatnya menunjang kegiatan sekolah. Nah, itu saja mungkin anak-anakku sekalian. Intinya, Bapak mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan MPLS. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu yang meskipun dalam kondisi yang sedang pandemi. Kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap belajar, ya, meskipun pembelajaran itu tidak tatap muka, kalian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung di dalam pembelajaran di sekolah. Itu saja dari Bapak dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.